Ya ulang. Nah, dah record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat teman-teman semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali saya hari ini bisa dengan teman-teman hari ini masuk ke sesi kedua atau batch 2 atau yang angkatan kedua atau minggu kedua, sesi kedua, pekan kedua pada program alumni Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya. Hari ini kita akan membahas Introduce to Hypnosis and Hypnotherapy oleh salah satu alumni STMI terbaik, Master Farid Wajdi, yang merupakan pembicara internasional di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, pengawas, penasehat konselor pendidikan di Malaysia, Presiden ASEAN Hypnotherapist Association AHA, penulis buku bestseller The Art of Handwriting Analysis and Subconscious Auto-Writing. Baik, tanpa panjang kali lebar, nanti mungkin Mas Farid bisa memperkenalkan diri secara lebih lengkap. Kepada Mas Farid kami persilahkan. Tepuk tangan. Baik. Terima kasih banyak Guru Ndar ya. Guru saya Mas Sakti yang saya hormati ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam kali ini kita diberikan kesempatan buat silaturahim di online class atau Zoom meeting STMI, Introduce to Hypnosis and Hypnotherapy. Salam kenal dari saya Farid Wajdi, yang sebagian teman-teman di sini juga ada yang pernah ketemu langsung, juga ada yang beberapa kali ketemu di online ya, kayak ini Mas Afif nih luar biasa nih, datang lagi. Iya. Mbak Siti juga luar biasa ini, semangat banget belajarnya ini. Lagi on fire kan? Hah? Lagi on fire ini. Lagi on fire. On fire. Udah siap jadi bupati. Iya, mantap. Amin, minta doanya. Iya. Mas Indra, saya pernah ketemu langsung katanya. Oke. Wih, mantap. Ya. Dimanapun teman-teman berada malam ini, oh iya Mas Indra pernah ketemu nih. Dia nampilin muka. Mantap. Ya, dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan selalu sehat ya, jaga kesehatan terus di kondisi yang masih belum normal alias masih new normal. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kesehatan dan ngikutin kata-kata Mas Afif, on fire gitu ya. Oke, nah teman-teman semua, malam ini kita sharing-sharing tentang hipnoterapi ya, atau hipnosis yang sebagian besar mungkin teman-teman di sini juga ada yang sudah tahu ya. Ada Coach Rino, ada mungkin Mas Afif juga udah tahu, atau ada Kang Irfan dari Bogor juga udah pernah kita menggarap hipnosis bersama gitu ya. Tapi nggak ada salahnya kita sharing-sharing aja, saling mengisi, saling melengkapi, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah wawasan baru buat teman-teman yang belum mengenal apa itu hipnosis ataupun hipnoterapi. Tapi sebelum saya mulai, saya pengen tahu dulu nih, persepsi sementara teman-teman tentang hipnosis itu apa sih kira-kira gitu. Yuk, silahkan. Yang lagi aktif Mas Ari Sabana, boleh. Hipnosis itu apa sih yang Mas Ari tahu? Tadi kata Mas Sakti, kemarin ngelihat di Depok ada spanduk waspada kejahatan hipnosis. Hati-hati loh. Hipnotis. Iya, hati-hati hipnotis tuh. Nah, gimana tuh kira-kira tuh? Ini jangan-jangan teman-teman malam ini mau belajar jadi dukun semua nih. Sok, mangga. Silakan, siapa? Mangga, Ari Sabana. Hipnosis ya. Apaan tuh hipnotis itu, hipnosis? Sejenis makanan apa itu? Temannya makaroni apa gimana? Dukun syariah kata Mas Indra. Masih blank kayaknya, masih blank nih. Masih blank. Tapi dari persepsi sementara yang dilihat di televisi mungkin, atau dari berita-berita, kira-kira apa tuh? Itu kemampuan untuk mempengaruhi gitu. Kemampuan untuk mempengaruhi, alright.
Yang lain. Kalau Ustadz Rino saya nggak bakal nanya. Udah jago deh. Abang Joy. Apaan itu kira-kira itu hipnotis itu? Mempengaruhi orang sesuai keinginan kita. Mempengaruhi orang sesuai keinginan kita. Oke, terima kasih Bang Joy. Siapa lagi? Siap. Ya, dipilih siapa lagi? Kang Asep, saya baru ikutan materi ini, salam kenal. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Mbak Linda mungkin? Ayo, ada orangnya. Apaan sih itu hipnotis gitu ya? Apaan sih itu hipnotis tuh? Halo, aktif? Siapa Pak Sukamto mungkin di Semarang? Ayo Pak Sukamto, Bapelkes Semarang. Nggak ada orangnya ya, Gus, ya. Oh ya. Mungkin hipnosis itu ilmu bagaimana mempengaruhi seseorang agar sesuai dengan keinginan kita begitu, barangkali seperti itu ya. Oke, mempengaruhi seseorang agar sesuai dengan keinginan kita. Kalau kata Mas Indra, hack pikiran sadar katanya. Oke, keren amat istilahnya. Siapa lagi yang mau ngasih pendapat sementara ini? Apa itu hipnosis? Ini kalau udah saya serang ke Ustadz Rino, ntar selesai semua jawabannya nih. Ustadz Rino mau dihipnotis kayaknya malam ini. Mas Andreas, coba. Ini baru ya, Mas on. Andreas. Ada? Ini on ini, mic-nya. Halo? Halo? Lagi beli bakso. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita mulai aja ya. Siap. Nyambi ya, tadi sambil nyambi. Baik, teman-teman semua, malam ini kita akan sharing-sharing tentang mengenal hipnosis atau introduce to hypnosis and hypnotherapy. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farid Wajdi, tadi sekilas sudah disampaikan oleh Mas Sakti ya. Jadi ini lembaga-lembaga yang saya aktif di dalamnya termasuk juga di STMI, saya alumni STMI, sedangkan lembaga yang saya dirikan yaitu di sini ada Mind Hypnotherapy Institute, ada IBH, saya alumni dari IBH juga, kemudian ada Neo Health Society, dan sekarang masih menjabat sebagai presiden di Asian Hypnotherapy Association, juga sebagai pembimbing hipnoterapi di Persatuan Konselor Pendidikan Malaysia. Terakhir ke sana sebelum pandemik, sampai sekarang belum ke sana lagi. Biasanya kalau dulu sebulan itu wajib lah minimal 2 kali. Tapi setelah pandemik ini orang Indonesia nggak boleh masuk ke sana, ya udah kita di rumah aja gitu. Dan pengalaman kalau misalkan mau sharing tentang pengalaman di luar negeri, ini nanti bisa di-sharing di kelas internasional STMI. Saya akan sharing-sharing bagaimana sih menjadi trainer yang go internasional gitu. Mas Sakti ya, boleh hubungi Mas Sakti nanti. Oke. Nah, ini sedikit kegiatan saya baik di sini maupun di Malaysia. Salah satu guru saya ini Mas Romi Rafael. Pelatihan-pelatihan hipnoterapi di Malaysia ya. Kalau di sana lebih banyak yang belajar itu psikolog, konselor. Ini juga dari PK ya, Persatuan Konselor Pendidikan Malaysia. Begitupun grafologi ya, grafologi juga kita bentangkan juga di sana, makanya bukunya sudah go internasional juga yang bisa didapatkan di Mas Sakti di STMI. Ya. Ini program dengan Pak JK. Ini di Kementerian Pendidikan di Malaysia. Kadang-kadang ngisi parenting juga.
Ini program privat dengan Mas Romi. Ini buku saya bertiga dengan Mas Richard. Ini tim kami dari Regenovation. Wih. Nah, selain untuk hiburan seperti di panggung-panggung, hipnosis juga terpakai untuk dunia kedokteran. Medical hipnosis. Ini Direktur Bank Indonesia juga privat hipnoterapi. Di sini ada Gubernur Negeri Johor di Malaysia, juga sama belajar NLP dan hipnoterapi. Mantap. Sunan Ampel. Ini waktu syuting Beriman Trans TV dengan Kak Dude Harlino. Mantap, lembaran saya itu. Dan lain sebagainya ya. Nah, ini konselor pendidikan di Malaysia. Hypno-teaching juga jalan di Malaysia. Plus anak-anaknya. Ini apa? Dekan dan dosen-dosen di Fakultas Farmasi UKM ya, Universitas Kebangsaan Malaya. Jadi itu sedikit pengalaman tentang kegiatan-kegiatan di luar negeri, nanti bisa di-show lagi di kelas internasional STMI. Baik. Are you ready? Nah, saya pengen semuanya pengen ini dulu nih. Saya pengen tahu dulu nih, hadir semua apa enggak nih? Jangan-jangan cuma gambarnya aja nih. Yuk semuanya. Saya pengen tulis hadir, ready gitu ya. Tolong ditulis di chatnya, yes I'm ready gitu ya. Yuk monggo, saya tunggu nih. Tulis di chatnya yes I'm ready. Yes. Sama nama kabupatennya atau kotanya. Bang Joy, dahsyat gitu ya. Mantap. Oke, boleh tulis yes I'm ready Om Rino. Oke, makasih. Bang Joy, makasih ready. Yang lain silakan. Kang Irfan, terima kasih ready juga. Ready. Yes. Namanya jadi namanya sih ready semua ya sekarang ya. Dari Bandung hadir. Oke, terima kasih. Yes, I'm ready. Oke. Buat signal nundutan katanya. Signal. Aduh. Besok saya ada Kota Serang deh Indra ya. Biar ngandung. Betul. Yes, I'm Afif. Oh iya, I'm Afif. Betul ya, I'm Afif ya, bukan I'm Afif. Ready juga. Oke, mantap. Payakumbuh hadir. Terima kasih. Udah Ahmad Aziz dari Payakumbuh hadir. Batam ready. Mantap, Batam. Oke, terima kasih teman-teman ya atas responnya, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua, luar biasa. Mantap. Tepuk tangan virtual. Tepuk tangan virtual. Nggak kelihatan. Oke. Kalian luar biasa ya. Keren. Baik, teman-teman semua, ini sebelum ngomongin tentang hipnosis, ya, kalau kita bicara hipnosis, pasti berbicara tentang pikiran manusia. Kalau kita bicara tentang hipnosis, pasti berbicara tentang kemampuan bawah sadar manusia. Kalau kita berbicara hipnosis, juga berbicara tentang bagaimana sebuah kata-kata bisa mempengaruhi seseorang, maupun mempengaruhi diri kita sendiri. Kalau kita bicara hipnosis, kalau nggak mau kita akan melihat orang yang tidur. Kalau kita bicara hipnosis, pasti juga akan berbicara tentang bagaimana aplikasinya buat kesehatan, yaitu hipnoterapi. Dan lain sebagainya masih banyak banget. Nah, sebelum ke situ, prinsip dari hipnosis itu adalah semua hipnosis adalah self-hipnosis. Oke? Prinsip dulu ya. Semua hipnosis adalah self-hipnosis. Jadi, apapun yang teman-teman persepsikan sementara ini, yang katanya tadi bisa mempengaruhi orang lain sesuai keinginan kita, atau misalkan tidur, atau misalkan nggak sadar, dan sebagainya, tapi prinsipnya adalah semua hipnosis adalah self-hipnosis. Yaitu hanya bisa terjadi kalau diri kita yang mengizinkan. Tetapi karena ini self-hipnosis, artinya semua kata-kata yang kita keluarkan, itu juga bisa jadi menghipnosis diri kita sendiri. Sampai sini oke? Nah, baru kita masuk slide berikutnya. Ada sebuah quote dari Mbak Mary Riana. Asik. Kamu adalah orang yang istimewa. Setuju? Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Kalau menurut kamu tidak istimewa, itu hanyalah kamu belum menyadarinya aja. Nah, sekarang silahkan kalau memang setuju ditulis atau dikasih lambaian tangannya di layar. Atau ditulis setuju gitu ya. Saya pengen tahu nih, jangan-jangan ada yang nggak setuju nih. Ayo tulis. Setuju. Prok. Ayo setuju.
Nah, oke, berarti yang nggak setuju dia belum sadar gitu ya. Nah, begini, apa hubungannya dengan hipnosis antara persepsi setuju dan tidak setuju tentang diri kita yang istimewa? Oke, begini. Meskipun teman-teman nulis setuju ya, tapi saya sendiri nggak langsung percaya 100%. Ini jeleknya saya nih. Kenapa? Karena bukan beberapa kali, udah sering banget dalam sebuah seminar, ketika saya tanya setuju semua, tapi ketika dikasih pertanyaan berikutnya, itu kok sikapnya berubah gitu ya. Contoh nih ya, contoh. Teman-teman semua, di sini ada laki-laki dan perempuan ya. Biasanya saya senangnya nanya dengan yang perempuan, lebih deg-degan gitu dada saya gitu. Oke, ketika saya tanya kepada yang perempuan, oke, yang setuju, angkat tangan semua. Sekarang saya mau tanya nih, kalau memang setuju, saya pengen tahu di sini siapa perempuan yang cantik, tolong angkat tangan. Saya bilang kayak gitu. Ternyata nggak ada yang angkat tangan, Mas Sakti. Kan sedih banget, Mas Sakti. Saya nanya di seminar, siapa perempuan di sini yang cantik, angkat tangan. Itu nggak ada yang angkat tangan loh. Kadang-kadang angkat tangan ada yang malu-malu gitu. Itu kan sedih banget ya. Kenapa gitu, kok nggak mau angkat tangan? Padahal dia perempuan loh, kan nggak mungkin ganteng. Masa ganteng kan itu ya? Iya nggak? Iya. Sedangkan kalau dibilang jelek juga nggak mau. Dibilang ganteng nggak mau. Tapi ngaku cantik nggak siap. Kan bingung. Padahal dia perempuan. Nah, dia nggak sadar kalau dirinya istimewa. Iya nggak? Sama, cowok juga gitu. Ya. Ada yang nggak berani ngaku kalau dia ganteng gitu. Ini hubungannya dengan persepsi atau belum ditanya. Oh, pengen ditanya Bang Joy. Oke, Bang Joy, angkat tangan. Asik, perempuan itu istimewa. Saya ganteng, asik, Mas Indra. Jadi gini, karena udah laku. Jadi gini, ini hubungannya dengan persepsi tentang diri sendiri, tentang kepercayaan diri, tentang keyakinan diri. Nah, kalau kita sudah tidak yakin bahwa diri kita ini istimewa, kalau kita tidak yakin bahwa diri kita ini sempurna, akhirnya apa? Potensi-potensi dalam dirinya menjadi lemah. Dan ini ada hubungannya dengan sugesti terhadap diri kita sendiri. Nah, ngomong-ngomong tentang sugesti, inilah hipnosis sebenarnya. Gitu. Jadi, kata-kata yang keluar dari diri kita itu akan memprogram diri kita sendiri. Ini yang disebut self-hipnosis. Gitu ya. Dan setiap hari kita hidup dalam hipnosis, persepsi-persepsi seseorang yang mengatakan hidup ini indah, hidup ini bahagia, ya dia akan bahagia. Tapi persepsi seseorang yang mengatakan susah hidupnya, apalagi di kondisi pandemik seperti sekarang ini, ya dia menjadi kesusahan sendiri gitu. Dan tanpa dia sadari, dia sedang menghipnosis dirinya sendiri. Ngono. Ya nggak? Oke. Tepuk tangan buat Mas Indra nih, ya, yang ganteng dan udah laku. Nah, oke, siap dihipnosis? Jangan ditatap layarnya. Nah, jadi kalau gitu hipnosis itu apaan sih? Ada yang puyeng nggak ngedenger ini atau ngelihat layar? Kayak yang puyeng ya. Soalnya layar bergerak terus, kecuali yang nggak ada sinyal. Jadi hipnosis itu apaan gitu? Hipnosis, ya yang mau nulis silahkan, yang mau ngerekam silahkan, yang mau denger silahkan, yang numpang lewat juga silahkan. Hipnosis itu kalau ngomongin hipnosis, berbicara dengan sesama trainer hipnosis sendiri kadang-kadang bingung apaan hipnosis. Ini ada yang udah training di mana-mana, ada yang CH, CHT, CI gitu. Bahkan detailnya juga banyak banget, tapi ketika ditanya apaan sih hipnosis, dia sendiri menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang ambigu gitu. Apa misal? Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin sebuah keilmuan harus mulai dari definisi supaya nanti genealoginya tuh jelas gitu ya. Jangan sampai ketika ditarik genealoginya nggak dapat. Gitu. Nah, ada yang mengatakan hipnosis itu memindahkan gelombang otak dari beta ke theta gitu ya, supaya nanti di theta itu ada bawah sadar yang bisa disugesti. Nah, pertanyaannya kalau definisi seperti itu, di mana itu beta dengan si theta? Kan nggak kelihatan.
Dan yang bisa mendetek itu hanya orang-orang yang punya alat EEG, elektroencephalograph. Dan itu biasanya hanya dokter jiwa atau misalkan seorang neuroscience atau dokter neurologis. Itu bisa. Tapi kalau misalkan kita orang awam, bicara hipnosis mengatakan dengan gelombang otak, makin puyeng. Apalagi ngejelasin di kampung. Ini panganan apa, Mas? Gitu. Nggak jelas. Gitu. Oke, kan kayak gitu. Ada lagi yang bahaya malah hipnosis itu meniduri orang, ini bahaya banget ini. Membuat orang lain tertidur gitu. Bahkan saya pernah ketemu orang yang sudah sertifikasi hipnoterapis, dia sendiri mengatakan, Mas, saya kok nggak bisa ngehipnotis ya? Kenapa? Orangnya bangun lagi gitu. Loh, berarti dia masih mendefinisikan bahwa hipnosis sama dengan tidur. Wah, ini kan juga jadi keliru. Padahal memang sejarahnya, kalau mengikuti sejarahnya, memang definisi hipnosis itu diambil dari kata hipnosis itu sendiri diambil dari sebuah nama dewa Yunani kuno, yaitu dewa tidur, dewa hipnos. Tetapi awalnya itu neuropnologi atau neuropnologi hypnotism gitu. Jadi ada hubungan dengan neuro. Ini kalau kita ikuti sejarah. Tetapi secara istilahi, ini prinsipnya ada dua. Ya, ini lebih enak difahami. Prinsipnya ada dua. Yang pertama, ada tembus. Yang kedua, ada tanam. Tembus dan tanam. Nah, mengikuti dari dua prinsip itu, ini baru jelas nih. Seperti seperti orang yang menanam pohon, maka sebelum ditanam harus tembus dulu tanahnya. Gitu, supaya enak ditanamkan bibitnya di dalam supaya akan tumbuh gitu kan. Apa itu tembus dan tanam dalam definisi hipnosis? Maksudnya gini. Ini sebuah ilmu komunikasi persuasif ya. Artinya juga ada pendekatan psikologi di sana dalam rangka menembus critical area atau filter mental pikiran manusia supaya bisa menanamkan sugesti atau informasi ke dalam bawah sadar seseorang, termasuk kita juga seseorang, supaya apa? Menghasilkan ABC. Apa itu ABC? Affective, behavior, kognitif. Oke, once more. Prinsipnya tembus dan tanam. Jadi ini sebuah ilmu komunikasi persuasif dalam rangka menembus critical mental atau area kritis pikiran manusia supaya bisa menanamkan sugesti atau informasi ke dalam bawah sadar seseorang sehingga menghasilkan afektif, behavior, ataupun kognitif. Afektif itu perasaan, behavior itu perilaku, kognitif itu pemikiran. Nah, dari sini clear semuanya. Secara genealogi dan turunan-turunannya akhirnya akan jelas. Jelasnya bagaimana? Gini. Turunan hipnosis itu terbagi dalam sejarahnya menjadi dua konsep, yaitu konvensional dan modern. Jadi dari James Braid mendefinisikan memunculkan istilah hipnosis, kemudian diambil dari nama dewa Yunani kuno seperti tidur, karena memang salah satu fenomena hipnosis itu seperti tidur. Seperti yang teman-teman lihat di TV atau di stage hipnosis gitu ya. Kuya-kuya, Mas Rafael gitu ya. Nah, tetapi perjalanan pengembangannya ketika diteliti oleh seorang master juga yaitu Milton Erickson mengatakan bahwa hipnosis itu tidak mesti tidur, bahwa semua komunikasi yang berpengaruh itu pun namanya hipnosis. Oke? Kemudian dalam sejarahnya seorang James Braid itu sebagai bapaknya hipnosis atau engkongnya hipnosis ini membuat istilah baru. Oh, kalau gitu namanya bukan hipnosis, tapi monoideism. Ada juga yang mengatakan monoidealism. Apa itu? Ketika manusia terfokus pada satu hal, pada satu keadaan atau satu konsentrasi, maka kesadarannya akan terpusat dan ketidaksadarnya akan semakin meluas. Tetapi istilah monoideism ini tidak terkenal karena sudah kadung istilah hipnosis tersebar kemana-mana. Akhirnya sampai sekarang namanya hipnosis, gitu ya. Nah, karena ada dua,
ada yang konvensional hipnosis dan ada yang modern hipnosis. Sedangkan yang konvensional hipnosis itu identik dengan hipnosis seperti tidur, dan modern hipnosis tidak perlu tidur alias waking hipnosis. Akhirnya turunannya banyak. Yang konvensional hipnosis turunannya hipnoterapi dengan pendekatan bawah sadar karena membutuhkan kedalaman trance atau kedalaman fokus yang kuat, gitu ya. Kemudian ada hypnobirthing, ada medical hypnosis, gitu. Kemudian stage hypnosis, street hypnosis yang di TV-TV, makanya konsepnya selalu seperti tidur, relaksasi, gitu ya. Tapi kalau yang modern hipnosis, justru ini kembali ke asal hipnosis itu sendiri yang secara natural terjadi setiap hari. Lahirlah NLP, lahirlah hypnoparenting yang tidak membutuhkan seperti tidur, hypno-teaching, hypno-learning, hypno-selling, hypno-business, hypnosis leadership, hypno-beauty, dan lain sebagainya. Nah, konsepnya sama, yaitu bagaimana menanamkan sebuah informasi atau sugesti ke bawah sadar seseorang dengan cara menembus critical area-nya. Jadi artinya, kalau sugesti itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya adalah saran. Kemudian bahasa Arabnya nasihat. Nah, artinya setiap orang tua yang menasehati anaknya dan berhasil membuat perilakunya berubah atau menciptakan sebuah pemikiran dan perasaan yang baru, maka itu dapat dikatakan hipnosisnya terjadi. Terjadi sebuah proses hipnosis ketika memberikan nasihat tersebut. Gitu. Tapi kalau misalkan nggak berhasil, udah dinasehati, kok dia tetap nggak berubah, berarti hipnosisnya gagal gitu. Karena dalam pattern komunikasi kita dengan orang lain, itu akan terjadi pattern hipnosis ketika tepat dan terbuka pikiran bawah sadarnya. Gitu ya. Nah, contoh lagi hypno teaching gitu. Seorang guru yang mengajar kepada muridnya, kalau dia tidak paham konsep hipnosis, bisa jadi ketika mengajar masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi gitu, nggak sampai masuk ke telinga kiri bahkan gitu ya, mental langsung, karena tidak masuk ke bawah sadarnya. Sedangkan prinsipnya kalau dalam hypno learning atau hypno teaching, kita pengen bahwa ilmu pengetahuan yang diajarkan itu masuk ke dalam long term memory, dan long term memory itu ada di bawah sadar. Jadi kalau tidak berhasil menembus critical area-nya, akan hanya masuk ke short term memory di pikiran sadar dan mental lagi. Ya, 2 jam lupa atau 2 hari lupa, itulah kira-kira. Itu konsep hipnosis yang dilakukan secara modern ya, atau waking hypnosis. Begitupun berjualan hypnoselling. Itu bagaimana orang membeli produk kita dengan pendekatan hipnosis. Makanya ada teknik-teknik komunikasinya di sana gitu. Dan itu terjadi. Oke, sampai sini definisi hipnosis dan genealoginya jelas bahwa dengan satu definisi akan masuk ke seluruh turunan-turunan dari hipnosis itu sendiri, termasuk NLP. Gitu ya. Oke, sampai sini any question? Boleh bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Langsung on aja, Bang Joy boleh? Bang Joy. Samping saya Umar Mukhtar ini. Siap. Telinga kanan, telinga kiri sudah tuli parah. Bagaimana hipnosis ini bisa menembus dan menanam orang-orang yang secara fisik ada banyak keterbatasan, gitu, Coach. Ya, ini Bang Jul suaranya putus-putus ya? Iya. Itu aja. Bisa diulang nggak, Mas? Tapi saya kurang dengar nih. Iya, diulang atau diketik mungkin? Ya, boleh diketik, Bang Joy. Oh, gitu ya. Nah, ya. Sekarang ini suaranya sekarang. Sekarang boleh sekarang. Suaranya putus-putus ke saya. Baik, sambil nunggu Bang Joy ngetik pertanyaannya. Sebentar ya. Ya,
Sambil Bang Joy ngetik pertanyaannya, kita juga mau Ini jawab suaranya pertanyaan yang bagus lain. nggak? Oke. Putus-putus Bang Joy. Iya, Bang. Baik, gini. Berbicara tentang hipnosis itu tadi ada sebuah teknik komunikasi yang mempengaruhi gitu ya. Nah, kalau ngomongin komunikasi, pasti ngomongin tentang bahasa. Dan bahasa itu ada bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Ya, kalau kita hanya dengan menggunakan komunikasi, mendefinisikan komunikasi sama dengan bahasa verbal, maka ini hanya terbatas bagi orang-orang yang mampu mendengar, memiliki telinga yang mampu mendengar ya. Tetapi kalau kita pahami bahwa komunikasi itu adalah bahasa nonverbal, maka ini akan berlaku kepada siapa saja. Yang penting bisa direspon oleh panca inderanya. Gitu. Oke. Misalkan kita ingin menghipnosis seseorang yang, kalau nggak salah saya sedikit mendengar dari Bang Joy tadi, seperti orang yang tunarungu ya, tidak bisa mendengar. Maka bagaimana? Kita cek, dia bisa melihat atau enggak. Nah, maka gunakan pendekatan visual. Gitu. Intinya apa? Dari hasil komunikasi dengan pendekatan visual tadi, entah itu pakai bahasa isyarat, atau pakai petunjuk dan sebagainya, maka secara otomatis ketika dia mengikuti arahan itu ataupun memikirkan hal baru atau merasakan hal baru, maka terjadilah konsep hipnosisnya. Memang tidak semaksimal seperti halnya kita yang diberikan kemampuan untuk bisa merasakan secara panca indera yang lengkap, gitu ya. Oke. Ini terima kasih Mas Indra. Di sini ada chattingannya yang mengatakan, ya memang betul kita tidak akan pernah paham kalau belum tahu itu apa. Jadi prinsipnya tembus tanah betul, tembus critical area supaya bisa melakukan ABC, affective behavior cognitive. Dan ini terjadi ketika manusia fokus pada satu hal, satu situasi. Nah, jadi NLP turunan dari hipnosis. Yes, betul sekali. NLP itu turunan dari hipnosis. Hipnosis itu sudah diteliti sejak tahun 1800-an. Seorang Francis Mesmer itu lahirnya tahun 1700-an, meninggal tahun 1885-an. Belum nyampe tahun 1900. Ya. Nah, itu sudah dimulai penelitian tentang hipnosis. Mulai dari istilah awalnya adalah mesmerism atau magnetism. Nah, sedangkan NLP itu baru lahir tahun 70-an. NLP lahir, itu nggak tahu namanya siapa ya. NLP lahir itu hasil dari penelitian kepada empat tokoh. Yang pertama, tokoh hipnoterapi, yaitu seorang Milton Erickson, pakar dari waking hypnosis atau Ericksonian hipnoterapi. Kemudian ada family therapy, Virginia Satir. Kemudian ada Versfeld dengan gestalt terapi, dan terakhir ada komunikasi cybernetik, yaitu Gregory Bateson. 4 orang ini yang dipelajari keilmuannya oleh 2 orang, yaitu John Grinder dan Richard Bandler, sehingga lahirlah NLP. Gitu. Nah, maka dapat dikatakan NLP itu adalah bagian dari modern hypnosis. Makanya banyak teknik-tekniknya yang mirip-mirip. Bedanya di NLP tidak mengajarkan seperti hipnosis tidur. Tetapi pada prakteknya, di Amerika sendiri, foundernya, Richard Bandler, itu pelatihannya 10 hari itu, dia lebih banyak fokus ngebahas tentang hipnosis. Bahkan dia itu 2 hari ngebahas hipnosis aja. Yang lainnya itu murid-muridnya semua yang nerusin tentang NLP. Ini cerita dari guru saya, Kang Victor Tumaang, yang satu-satunya trainer dari kita NLP, langsung belajar dari Richard Bandler dan John Grinder. Gitu. Jadi betul, NLP itu turunan dari hipnosis. Nah, mau tanya apakah kita harus belajar NLP dulu atau hipnosis dulu? Karena dua-dua ini tentang pemberdayaan diri. Ya, dua-duanya bagus ya, berjalan beriringan boleh, hipnosis dulu boleh, privat sama saya boleh. Salah ngomong, promosi. Boleh. Terus belajar NLP boleh. Tapi yang harus dipahami ketika belajar NLP gini, harus paham tentang konsep trance, dan konsep trance itu dipelajari di hipnosis. Banyak teman-teman yang belajar NLP tidak paham konsep trance, akhirnya dia bingung, ini ngapain gerak-gerak tangannya begini misalkan. Kalau ada tepok, ada
merem, ada apa, orang nggak paham. Tapi kalau dia paham konsep trans, NLP itu sangat memberdayakan. NLP ini luar biasa. Bahkan kalau saya, karena background saya syariah, jadi saya kejar dua keilmuan ini sebagaimana sudut pandangnya dari konsep Islam dan Al-Quran. Karena seseorang Muslim ya. Nah, ternyata Rasulullah itu pakar hipnosis dan pakar NLP. Luar biasa lah pokoknya. Mantul. Ngono. Sip. Bagaimana menulis dan menanam orang yang punya keterbatasan indera, terutama kognitifnya pun terganggu. Baik. Kalau keterbatasan panca indera tadi sudah saya jelaskan bahwa bisa menggunakan pendekatan yang lain selama panca inderanya masih utuh sebagian. Misalkan dia hanya buta saja, tuna netra, berarti masih bisa mendengar. Maka bisa dengan pendekatan verbal. Kalau dia tunarungu masih bisa melihat, maka bisa dengan pendekatan visual, yaitu bahasa tubuh, gitu ya. Tetapi kalau tentang kognitif, artinya orang ini dalam kategori sakit jiwa, maka hipnosis tidak berlaku lagi buat mereka. Jadi semua orang bisa terhipnosis atau bisa dihipnotis kecuali orang gangguan mental dalam arti sakit jiwa, ya, atau juga orangnya tidak mau atau menolak. Karena prinsipnya adalah self hypnosis. Kalau kita nggak mau, ya udah, nggak mau dihipnotis, maka kita nggak bisa dihipnotis. Gitu. Bukan nggak bisa, sebenarnya gini, yang mengatakan tidak bisa dihipnotis pun bisa jadi dia sudah terhipnotis loh. Karena secara natural terjadi, misalkan gini, lagi jalan naik motor, di pinggir jalan ada tulisan jangan lihat ke kiri, gitu ya. Ada pelang merah gede gitu, terus kita lihat ke kiri gitu ya. Nah, itu sudah hipnotis gitu ya. Kemudian lagi main di mall, ngelihat pelang merah juga, ada tulisannya 50 plus 20%, udah gitu apa? Kita akhirnya dari tadinya nggak niat, kita tertarik, terus kita lihat-lihat barang-barang di situ, terus beli, itu pun sudah terhipnotis. Gitu. Novrian Mahendra. Hipnotis itu Pak Farid tidak ampuh. Adalah alam bawah sadar 80%. Usia tua makin tolol, merasa duluan makan garam. Kalau tolol apa gunanya? Akal sehat 20%. Akal sehat usia anak TK. Saya kurang paham ya ini Mas Novrian, maksudnya apa ini chattingannya? Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Baik. Nah, sebentar saya akan berikan video. Ini saya panggil guru saya supaya dia bisa sharing-sharing dengan teman-teman juga. Di slide ini kita lihat apa tulisannya? Jangan lihat ke dalam lubang ini. Kira-kira, ini jelas ya? Tidak boleh lihat ke dalam lubang ini. Kira-kira kalau Anda yang melewati tempat ini, kira-kira apa yang Anda lakukan? Anda lihat atau Anda tidak lihat? Lihat. Lihat. Alasannya. Kepo. Lihat tuh. Dilihat kenapa? Penasaran. Penasaran. Yes. Kepo. Nah, itu tanda bahwa Anda terhipnosis dengan kata-kata ini. Karena kalau kita baca dengan logika kita, ya sudah dilarang, ya nggak usah dilihat. Tapi bawah sadar kita berbeda. Muncullah rasa penasaran dan akhirnya melihat. Secara sadar kita tahu bahwa ini tidak boleh dilihat, tetapi ternyata tindakan kita bukan secara sadar, tapi dipengaruhi dengan bawah sadar. Yang itu lebih dominan, 80% itu sendiri, gitu ya. Ini tanda bahwa hipnosis bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dan tidak perlu seperti yang tidur seperti itu. Gitu ya. Kita lihat. Apa sih, Pak?
Ya, iya kayak Pan kau nak diparani gak ngomong wis metu aja. Sudah dibilang masih juga mau juga. Oke, itu contoh ya, contoh bahwa sebenarnya kita hidup dalam hipnosis gitu. Dan itu natural aja. Kalau orang berpikir bahwa hipnosis itu harus dikondisikan dengan sesuatu yang apa namanya seperti di TV-TV, berarti dia tidak paham hipnosis. Bahkan menjudge bahwa ini seperti sebuah kebodohan. Ya, jangan-jangan dia yang ternyata tidak paham apa itu hipnosis gitu. Orang tua menasihati anak itu hipnosis ketika itu terjadi dan diikuti oleh anaknya. Tapi kalau misalkan tidak berhasil atau anaknya tetap tidak menerima nasihatnya, berarti hipnosis tidak terjadi. Gitu. Dari Mas Muhammad Asri ya, dalam hipnosis apa ada pengaruh secara alami yang membuat gagal? Nah, pahami dulu apa itu hipnosis yang tadi saya katakan. Gagalnya sebuah hipnosis itu ketika sugestinya tidak didengarkan atau tidak diterima oleh yang bersangkutan. Gitu ya. Itu doang. Apakah ada pengaruh secara alami? Ada. Pengaruhnya pertama, karena dia memang tidak mau dengerin kata-kata kita. Karena dia memang tidak mau mendengar kata-kata kita, tidak tertarik dengan apa yang kita obrolin, juga tidak, apa namanya, takut atau juga misalkan dia ternyata sakit jiwa, tidak paham dengan bahasa. Misalkan kita ingin mempengaruhi orang Afrika lah, dan saya nggak bisa bahasa Afrika, dengan pendekatan hanya verbal saja kita tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tetapi kalau misalkan saya bisa bahasa Afrika, ya mereka bisa mendengar dan itu bisa, gitu ya. Oke, itulah kira-kira hipnosis yang ilmiah yang benar-benar dipelajari oleh kedokteran, oleh psikologi, gitu ya, oleh para terapis. Nah, kalau berharap bahwa hipnosis itu seperti yang di TV-TV bisa dipegang terus langsung tidur, itu semua hoax. Karena hipnosis tidak ada yang dipegang terus tidur. Yang kedua, kalau berpikir bahwa hipnosis adalah membuat orang tidak sadar, itu juga hoax. Karena orang yang sedang dihipnosis atau melakukan pendekatan terapi hipnoterapi, dia sangat sadar. Karena kalau tidak sadar, kita ngomongnya sama apaan gitu. Orang nggak sadar diajak ngomong, nggak bakal dengar apa-apa. Kan gitu ya Mas Sakti ya? Ya. Gitu. Kemudian kalau ya, meski demikian, ada juga orang-orang yang berpikir bahwa hipnosis ini adalah hal yang menakutkan, menyeramkan, bahkan kriminal. Nah, orang-orang yang memahami bahwa hipnosis sama dengan kriminal, dan itu hasil dari mendengar berita atau katanya, tanpa dia sadari, dia pun sudah terhipnosis. Nah, kan gitu. Misalkan saya mengatakan, wah ini haram, ini sihir, ini jin, ini jahat. Tahu dari mana? Dari berita, dari cerita teman-temannya, dari kata Ustadz. Mereka sudah pernah belajar atau belum? Ya nggak tahu. Anda sudah pernah belajar atau belum? Ya nggak tahu. Berarti sebenarnya ketika Anda meyakini itu, Anda pun sudah terhipnosis dengan cara negatif pastinya. Gitu. Karena pemahaman Anda di situ, itu karena Anda percaya dengan kata-kata orang. Berarti Anda terpengaruhi oleh kata-kata orang tersebut. Kan gitu. Itulah hipnosis yang secara natural terjadi. Seorang anak kecil ditakut-takutin sama temennya, jangan lewat kuburan itu loh, itu kemarin ada penampakan, ada kuntilanak. Gara-gara bicara seperti itu, kemudian anak kecil itu nggak berani lagi lewat kuburan itu dan selalu takut atau lari atau misalkan nangis ketika melewati kuburan itu, maka sebenarnya dia sudah terhipnotis oleh temannya. Nah, itulah hipnosis. Dan itu bisa terjadi kapan aja. Bedanya kalau yang secara natural itu adalah konsep natural hipnosis
yang terjadi secara waking, tidak dengan pendekatan konvensional yang dibuat seperti tidur. Gitu. Itulah kira-kira. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Halo, ada lagi? Wah, Kang Erwan Zainal, oke bagus. Ya, siapa? Erwan Zainal, bagaimana pandangan Islam mengenai hipnosis menurut Coach Farid? Wah, canggih. Baik, saya mau jawab yang mana dulu nih ya? Bebas. Orang yang susah move on itu bisa termasuk sudah terhipnosis dengan janji palsu. Nah, benar. Kang Rana nih ya, Mas Rana. Orang yang susah move on itu termasuk orang yang sudah terhipnosis dengan janji-janji palsunya. Betul. Betul. Orang nggak bisa move on, itu sebenarnya masih dalam kondisi trans, masih belum menggunakan logikanya. Jadi kalau kita bilang sadar atau tidak sadar, itu apa sih sebenarnya? Jangan-jangan kita ini hidup, memang sering dalam ketidaksadaran. Orang yang fobia kecoa bertahun-tahun itu dia belum masuk dalam kesadarannya, dalam hal fobianya. Orang yang mendendam bertahun-tahun itu dalam kehidupannya sebenarnya dia belum sadar bahwa dia sedang menyakiti dirinya sendiri. Kan gitu? Orang yang tidak bisa move on, itu pun sebenarnya dia belum sadar, artinya dia masih terhipnotis. Betul sekali. Wah, paham kan? Bahwa setiap hari kita hipnosis. Gitu. Nah, apakah ada teknik untuk membuat agar mereka mau menerima sugesti yang kita sampaikan? Ya, tekniknya namanya hipnosis. Kang Rido, ya, Mas Rido. Apakah ada teknik untuk membuat orang agar mau menerima sugesti yang kita sampaikan? Tekniknya namanya hipnosis. Supaya orang mau menerima sugesti yang kita sampaikan, tekniknya namanya hipnosis. Ataupun NLP. Ataupun komunikasi persuasif. Sama aja. Nah, memang dalam pendekatan nanti ada pre-induction namanya. Building repo. Bagaimana membuat orang lain itu pertama, untuk kita bisa membuat atau memberikan sugesti, pertama dia harus bersedia. Bagaimana supaya dia bersedia? Maka ada pendekatannya, yaitu namanya passing leading. Passing leading ini, step pertamanya adalah menyamakan frekuensi. Apa yang disamakan frekuensi? Bahasanya, verbal, kenyamanannya, kemudian ada gesturnya, obrolannya, itu dibuat sama. Kalau orang sudah merasa sama, dan dia nyaman dengan kita, nanti dia akan likes, dia suka. Kalau orang sudah suka, dia akan trust, percaya. Nah, kalau orang sudah percaya, baru dia bisa menerima sebuah sugesti dengan baik. Maka, pertama, jadilah orang yang dapat dipercaya. Gitu ya, Kang Rido. Mas Novrian, saya harap tidak mengganggu dengan chatting-chatting privat kepada saya dengan statement-statement yang nggak jelas. Kalau mau jangan di privat, dibuka saja biar yang lain bisa membacanya juga, gentle, atau bisa berbicara langsung di video ini biar kita clearkan permasalahannya apa, pertanyaannya apa, supaya tidak menjadi asumsi-asumsi nggak jelas. Oke? Baik. Bagaimana pandangan Islam mengenai hipnosis? Baik, Kang Erwan Zainal, terima kasih. Jadi gini, kita mulai dari takrif lagi ya, dari definisi ya. Sekali lagi, ini adalah sebuah komunikasi persuasif, ya, dengan pendekatan psikologi dan komunikasi tadi, oke? Untuk apa? Untuk menembus area kritis pikiran manusia. Oke. Kemudian, supaya apa? Bisa menanamkan sugesti ke bawah sadar seseorang, termasuk diri kita loh, untuk melahirkan sebuah afektif, behavior, dan kognitif. Nah, kita fokus kepada sugesti. Sugesti adalah saran. Bahasa lainnya adalah nasihat. Sugesti itu bahasa Inggris ya, suggest. Cek di kamus, suggest itu artinya sebuah saran. Oke, tolong didengar ya Mas Novrian supaya jelas. Oke. Nah, keharaman hipnosis dan kehalalan hipnosis bagaimana? Yang membuat halal haram hipnosis itu bukan pada hipnosisnya. Karena siapapun bisa menghipnosis. Orang tua kepada anaknya bisa menghipnosis, guru kepada muridnya,
sales kepada kliennya. Orang jualan, seorang trainer nih saya sedang mengajar ini dan teman-teman ternyata setuju, itu berarti berhasil. Kalau nggak setuju berarti gagal, gitu aja. Oke, nah bagaimana konsep Islam mengenai hipnosis? Maka kita fokus kepada sugesti. Ketika sugestinya untuk kebaikan, terapi, parenting, kemudian mengajar ilmu, kemudian membantu orang, menasehati orang supaya orang hidupnya bahagia, memotivasi, itu kan semua sugesti. Maka itu menjadi sebuah hal yang wajib. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Kita harus saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Justru ini wajib hukumnya. Tetapi kalau sugestinya kepada hal kemaksiatan, kejahatan, penipuan, cuci otak yang tidak jelas, maka ini menjadi sebuah hal yang haram. Gitu ya, clear ya? Jadi fokusnya kepada sugesti. Yang kedua, fokusnya kepada pre-induction atau tahapan awal bagaimana kita memberikan sebuah pesan. Contoh, dalam sebuah transaksional itu terjadi sebuah sugesti. Misalkan Mas Sakti, saya ngajuin proposal nih, tolong digolin ya. Kan gitu kan? Sugestinya apa? Tolong digolkan. Bantu ya? Iya. Nah, itu halal? Halal. Tapi ketika pendekatan awalnya atau pre-induction-nya, Mas Sakti, ini ada titipan amplop nih buat Mas Sakti. Sekian, ini tolong digolin ya. Maka pre-induction-nya menjadi haram. Karena sogok, gitu kan. Ya. Nah, itu konsep hipnosis itu terjadi setiap hari gitu dalam sebuah musyawarah, diskusi, kemudian proyek, dan apa aja terjadi. Karena intinya kan tadi, bagaimana komunikasi itu bisa mempengaruhi seseorang. Nah, mempelajari hipnosis itu supaya kita paham cara kerja otak kita, cara kerja pikiran kita, supaya kita bisa tahu kapan saatnya kita mau menerima sugesti dan kapan saatnya kita tutup total untuk tidak menerima sugesti apapun. Karena orang kalau tidak paham, akhirnya sugesti-sugesti yang masuk ke dalam dirinya itu apa saja bisa masuk tanpa dia sadari. Gitu kan, dari berita, dari cerita teman, sugestinya masuk dan dia believe, dia percaya, bisa jadi itu sugesti negatif. Orang diajak melakukan maksiat, diajak dugem, diajak ngerampok, diajak ngerokok atau narkoba, itu kan semua sugesti negatif. Tapi karena dia tidak paham bagaimana cara kerja pikirannya, maka akhirnya dia terbawa oleh temannya dan itu terpengaruh dengan sugesti negatif dan itu haram. Gitu. Harusnya di kondisi seperti itu kita bisa menutup kuat pikiran kita, saya tolak semuanya. Kan gitu. Itulah cara kerja pikiran kita. Nah, bahkan orang yang melakukan kegiatan negatif sekalipun, sebenarnya bawah sadar itu cerdas. Dia langsung menolak total sebenarnya. Contoh, orang-orang yang tidak pernah melakukan maksiat, orang-orang yang tidak pernah mencuri, terus diajak mencuri. Dia nolak misalkan, dipaksa sama temennya, terus dia ikut mencuri. Ketika pertama kali dia mencuri, pasti itu deg-degan banget itu. Deg-degan, nervous, takut, ketahuan, dan sebagainya. Itu bagian dari penolakan bawah sadar sebenarnya. Bahwa itu bukan karakter yang terbaik. Karena di dalam diri kita itu, kalau dalam bicara, ada konsep ego step terapi, ada sebuah inner strength di dalam diri manusia itu, yaitu hakikat dirinya itu sendiri, gitu ya, atau bahasa lainnya hati nurani, yang hanya berbisik atau mengajak seseorang kepada hal yang positif atau kebaikan. Nah, jadi itu. Ini konsep hipnoterapi atau hipnosis dalam pandangan Islam itu terfokus pada dua hal, pre-induction dan sugesti. Yang lainnya nggak ada masalah. Kalau pre-induction tepat, sugestinya benar, halal. Kalau pre-induction melakukan cara yang tidak benar, sugestinya juga untuk kepada hal yang tidak benar, maka ini haram. Simple. Bukan tentang hipnosisnya. Seperti halnya pisau, ya, pisau. Pisau, apa hukumnya pisau? Apa hukumnya pisau? Nggak ada hukumnya kan? Iya nggak? Ya. Pisau dipakai buat memotong di dapur, maka harus kita gunakan, malah bagus, gitu. Tapi kalau dipakai memotong babi, kalau untuk yang orang Muslim, ya kan? Maka apakah pisau jadi haram? Enggak. Yang haram tetap babinya aja. Kan konsepnya gitu.
Pisau tidak disifati, dia netral. Nah, hipnosis itu seperti itu, dia netral. Semua ilmu prinsipnya seperti itu, dia netral. Apa hukumnya biologi? Nggak ada. Tapi kalau biologi dipakai untuk membuat senjata biologi menghancurkan umat manusia, haram. Gitu kan? Kalau biologi dipakai untuk menolong seseorang, bikin obat-obatan, wajib. Gitu. Halal. Oke, bagaimana kita dapat menghipnosis mahasiswa ketika mengajar? Nah, Mbak Nurwulan bisa belajar tentang hypnoteaching. Tentang hypnoteaching. Prinsipnya, ilmu pengetahuan yang kita ajarkan itu adalah sebuah sugesti atau informasi. Kalau kita mengajar dalam kondisi yang tidak nyaman, kitanya juga tidak nyaman hatinya, atau sekedar menjalankan tugas, dan murid-muridnya pun tidak nyaman dengan kita, maka kemungkinan besar ilmu pengetahuan yang kita ajarkan menjadi numpang lewat. Tapi kalau kitanya sangat dirindukan oleh mahasiswa kita, ilmunya juga menarik, penyampaiannya juga menarik. Ini kan konsep building rapport kayak gitu. Ingat ya, pertama sama, kemudian menjadi suka, dan baru percaya. Sama, suka, percaya. Kita frekuensi sama dengan murid-murid kita. Kemudian murid-murid suka dengan kita, suka dengan keilmuan kita. Suka juga dengan cara kita menyampaikan. Kemudian dia percaya dengan kita, maka kemungkinan besar ini mahasiswa dengan sangat mudah terhipnotis oleh kita. Tapi kalau kitanya sudah nggak enak, nah, ya gitu, akhirnya tertolak semua. Gitulah kira-kira. Izin tanya, adakah kaidah ilmu hipnosis atau hipnoterapi yang bertentangan dengan ilmu agama? Terima kasih. Tidak ada. Secara konsep keilmuan, saya sudah dari tahun 2009 sampai sekarang meneliti itu, tidak ada yang bertentangan dengan ilmu agama. Permasalahannya tadi, apakah sugesti yang diberikan itu sesuai dengan agama atau tidak? Buat Anda yang Muslim, ya, kita sendiri itu harus terhipnotis oleh Al-Quran dan hadis. Kalau ada orang Islam yang tidak mau terhipnotis oleh Al-Quran dan hadis, berarti keimanannya dipertanyakan. Tidak menjalankan agamanya, gitu ya. Nah, jadi yang bertentangan justru kalau dalam agama, ketika seseorang tidak menjalankan agamanya, maka dia tidak terhipnotis oleh agamanya. Disitulah kesalahan dia dalam beragama. Oke. Kenapa, Mas? Mas Parit? Onopo? Lagi baca. Oh, lagi baca. Kata Mas Novrian, sogok dengan upah itu berbeda. Ya, betul. Saya tidak perlu diberitahu, pasti orang juga tahu bahwa sogok dengan upah beda. Bedanya kalau upah itu setelah proyek selesai, kita profit sharing, tapi sogok itu di awal, gitu ya. Mbak Rana apa Mas Rana ya, Kardiana? Mas Rana. Mas Rana. Dalam diri kita itu ada sifat negatif seperti iri, dengki, ujub, takabur. Baik, apa sifat ini termasuk angker atau anchor? Karena sewaktu-waktu muncul seperti iri. Saya beli mobil, tiba-tiba tetangga iri, panas karena ada pemicunya, yaitu beli mobil. Bagaimana cara menghilangkannya? Oke, terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Mas Rana ya? Mas Rana ya? Rana ya? Ya. Iri, dengki, ujub, takabur. Kita itu, nih, secara hipnosis natural ya, kita itu hidup setiap hari dalam kondisi hipnosis. Di mana lingkungan kita, teman bergaul kita, pendidikan kita, apa yang kita baca, kita dengar, kita tonton, itu akan membentuk karakter kita. Oke? Kalau misalkan secara dominan, hidup kita ini terbentuk dari pengaruh-pengaruh yang negatif, maka akan muncul karakter-karakter yang negatif. Contohnya seperti apa? Ada sifat iri, dengki, ujub, takabur tadi. Nah, orang yang memiliki sifat tersebut muncul dari mana? Karena tidak mungkin lahir tiba-tiba dia orang yang iri, dengki, ujub, dan takabur. Nggak mungkin. Faktanya, kita ada juga orang yang jadi baik. Gitu.
Dan sifat ini juga sifat yang ditolak oleh agama apapun, kalau dalam sisi spiritual. Maka, pembentukan itu terjadi dari mana? Pertama, lingkungan orang tua, kemudian lingkungan keluarga, kemudian lingkungan tetangga, teman, sekolah. Terus apa yang dia baca, apa yang dia dengar, apa yang dia tonton, dan sebagainya. Maka itu akan membentuk karakternya. Apakah itu anchor? Bisa jadi anchor. Bisa jadi memang sudah berakar karena terbentuk oleh sugesti-sugesti negatif dari lingkungannya, dari kehidupannya. Gitu ya. Nah, kalau kita paham kita memiliki sifat tersebut, maka cepat-cepat tobat. Gitu ya. Dengan pendekatan mana? Pendekatan sugesti dari kitab suci kita. Makanya ngaji lagi gitu ya, supaya kita bisa paham bahwa itu salah. Maka bertobat. Contoh, saya beli mobil, tiba-tiba tetangga iri, panas karena ada pemicunya, yaitu beli mobil. Ya, itulah anchor-nya. Tapi kalau sudah anchor itu kan biasanya cuma 1 atau 2 simbol. Beli mobil berarti iri panasnya karena mobil aja. Tapi kalau beli apapun diiriin apa diirian? Dia iri, dia dengki. Makanya bukan lagi anchor, itu memang sudah menjadi karakternya. Bagaimana cara menghilangkannya? Suruh ketemu saya aja. Suruh tobat. Atau suruh ngaji gitu ya. Bagaimanapun, kembali kepada prinsip hipnosis, bahwa semua hipnosis adalah self-hipnosis. Oke? Jadi, meskipun dia bermasalah, kalau dia belum niat untuk berubah menjadi baik, kita terapi bagaimanapun, kita hipnosis bagaimanapun, tidak ngaruh, gitu ya. Tidak berpengaruh. Kenapa tidak berpengaruh? Di YouTube misalkan sudah banyak ustadz, ulama, pendeta yang ngebahas tentang masalah iri, dengki, ujub. Faktanya dia tidak tersentuh juga kok dengan sugesti-sugesti itu, berarti tidak bisa. Tapi kalau dia niat, saya capek iri terus, saya capek dengki terus, kan itu yang tadi saya katakan, secara 80% kita hidup di bawah sadar, orang yang tersebut, dia tuh tidak sadar kalau dia tuh bermasalah. Dia tuh tidak sadar kalau dirinya tidak bahagia. Gitu. Nah, gimana cara menghilangkannya? Ya, minimal dia tahu kalau dirinya bermasalah, kemudian dibantu oleh seorang hipnoterapis atau datang ke pengajian dan dia niat berubah, maka dia akan berubah. Gitu. Tapi kita tidak bisa memaksakan orang, karena semua hipnosis prinsipnya self-hipnosis. Semua hipnoterapi prinsipnya client center. Dan konsep ini sesuai dengan kaidah dalam agama saya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah aja nggak akan merubah suatu kaum kecuali mereka yang memulai perubahannya. Apalagi saya, seorang hipnoterapis. Tukang cukur aja, itu nggak bakal dia ngejar-ngejar orang yang gondrong di pasar, kecuali datang ke dalam tukang cukur, dibantu dipotong rambutnya. Kan gitu, meskipun dia bisa nyukur. Itulah kira-kira Mas Rana ya. Terima kasih Mas Erwan. Mbak Yati Effendi ya. Coach, bagaimana menghipnotis diri sendiri untuk bisa memaafkan orang lain? Nah, maafin aja langsung, simple. Mbak Yati, kalau Mbak Yati masih punya rasa benci sama seseorang, kalau Mbak Yati masih punya rasa sebel, dendam, dan marah sama seseorang, sadari bahwa orang tersebut tidak terpengaruh apa-apa, tetapi Mbak Yati yang sedang menyakiti diri sendiri. Sampai kapan mau terus menyakiti diri sendiri, itu pilihan Mbak Yati. Tetapi itu artinya Mbak Yati tidak sayang sama diri sendiri. Karena sebenarnya ketika tidak memaafkan orang lain, maka jiwa kita yang resah, gelisah, dan tidak nyaman setiap harinya. Gitu. Jadi kalau misalkan mau menghipnotis diri sendiri untuk memaafkan, fahami arti memaafkan itu apa. Kalau masih berpikir bahwa ketika memaafkan menguntungkan orang yang kita tidak suka, itu salah. Kalau masih memahami bahwa memaafkan adalah mengizinkan perilaku kasar atau tidak baik orang tersebut, itu salah. Memaafkan itu sebenarnya adalah untuk ketenangan jiwa kita. Memaafkan itu untuk kenyamanan diri kita.
Memaafkan itu adalah bukti bahwa saya peduli sama diri saya, bukan tentang orang lain. Memaafkan itu tidak perlu diminta dan tidak perlu memberitahu. Memaafkan adalah untuk masa depan saya yang lebih baik. Prinsip memaafkan seperti itu. Dan memaafkan itu bisa membawa kita ke surga. Tinggal pilih, mau terus mendendam atau memaafkan, tentukan sekarang. That's all. Oppo A83, Mas Oppo. Ada Mas Oppo nih. Mas Oppo. Coach, bagaimana caranya menyamakan gelombang frekuensi kita dengan orang yang akan kita hipnosis? Oh iya, Alright. Namanya Oppo. Mungkin bisa ya Mas Oppo, frekuensinya di 99,3 FM gitu. Jadi frekuensi menyamakan ini mulai dari ada namanya ya set conditioning, ada namanya passing leading atau building repo ya. Jadi kita berbicara sesuatu hal yang orang lain itu sukai, maka kita ngobrol juga sesuai dengan versi dia. Maka nanti perlahan-lahan akan sama. Kita obrolin sesuatu hobi yang sama, maka frekuensinya akan sama. Gerakan fisiologis kita pun mengikuti gerakan dia, nanti akan seperti sama. Ketika banyak kesamaan, nyambung, maka sebenarnya frekuensi gelombang otaknya sudah mulai sama. Gitu. Sampai orang itu percaya, maka baru kita bisa melakukan sugesti kepada orang tersebut. Itu kira-kira. Bisakah hipnosis jarak jauh? Bisa. Ini saya sedang hipnosis teman-teman semua. Kalau teman-teman paham, teman-teman setuju, berarti saya berhasil menghipnotis. Kalau teman-teman masih nolak ilmu ini dan tidak mau tahu atau nggak mau dengerin, berarti saya gagal menghipnotis. Gitu aja. Kan gitu ya. Tapi kalau yang dipikirkan adalah menghipnosisnya dengan cara tidur seperti itu, sulit jarak jauh, Mas. Kalau didengerin. Kalau nggak didengerin gimana? Via Zoom misalkan, ada namanya, nggak ada videonya, udah gitu di-mute, ditanya halo, nggak ada orangnya, gimana cara menghipnosisnya? Nggak bisa. Tapi kalau orang yang mengizinkan kerjasama, Mas, saya mau diterapi dong misalkan. Posisi di mana Mbak? Gitu ya. Saya di Palembang. Waduh jauh banget saya di Jawa, nggak bisa ke Jawa Mbak. Nggak bisa Mas, kemahalan pesawatnya dibanding ongkos terapinya. Katanya. Ya udah, saya kirimkan audionya ya Mbak ya. Ya makasih. Berhasil. Ya, saya pernah menterapi klien saya di Jepang. Tiba-tiba kontak di Facebook orang Indonesia, saya kira masih di daerah Jawa Barat. Tapi saya di Jepang, Mas. Wah, di Jepang jauh banget. Ya udah, saya buatkan audionya, saya kirimin. Alhamdulillah, berhasil sembuh. Gitu. Tetapi kita harus tahu masalahnya apaan. Tapi kalau misalkan yang disebut di TV-TV, atau hipnosis, wah diguna-gunain, ya nggak ada itu. Oke. Terima kasih jawabannya, Coach. Ya, sama-sama makasih. Oppo. Apa dampak dari penolakan terhadap hipnotis? Enggak. maaf, namanya belum dirubah loh. Mas Teguh, apa dampak dari penolakan terhadap hipnotis? Dampak penolakan terhadap hipnotis. Ini saya mau kerucutkan dulu. Penolakan terhadap keilmuan hipnotis atau penolakan terhadap metode hipnosis. Nah, ya. Kalau penolakan terhadap kondisi hipnosis, itu tergantung kondisinya. Kalau hipnotisnya orang mensugesti kita untuk ke arah negatif, justru wajib ditolak. Mensugesti kita untuk menyerahkan handphone, menyerahkan barang-barang, wajib ditolak. Makanya harus sadar. Gitu. Tapi kalau hipnotis yang mengajak kepada kebaikan, menasehati kita, mengajar kita hal yang positif, wajib diterima. Gitu. Harus dibuka filter mentalnya. Tapi kalau misalkan orang kata-katanya menipu gitu ya, itu wajib ditolak. Gitu. Dampaknya apa? Dampaknya ya nggak ada dampak apa-apa. Dampaknya adalah kepilihan kita sendiri. Nah, tetapi kalau dampaknya kepada menolak keilmuan hipnotis, maka dia akan rugi sendiri. Kenapa ruginya? Karena dia tidak tahu bahwa kehidupan dia sangat dipengaruhi dengan pattern hipnosis. Yang bisa jadi seperti tadi ya, ada orang yang mendendam bertahun-tahun, misalkan contoh, tidak bisa memaafkan orang lain. Dia hidupnya tidak pernah dalam kondisi sadar. Ya kan gitu.
Karena dia tidak paham bahwa terjadi sebuah pengaruh sugesti dari setahun yang lalu, gitu misalkan, yang membuat dia nggak bisa move on sampai hari ini, kan dia belum sadar berarti. Orang yang fobia, misalkan dia takut rambutan, seperti Mr. Raffi Ahmad, kan dia belum sadar bahwa dia tidak sadar. Apa tuh? Bahwa hidupnya dipengaruhi dalam ketidaksadaran. Khusus dalam hal itu. Tapi dalam hal yang lain dia sadar juga. Gitu. Ini yang Oke ya, sampai sini? Oke? Oke. Oke, belum ada pertanyaan yang baru? Mantap. Baik, teman-teman semua. Biasanya orang kalau ngomongin hipnosis itu sangat terfokus kepada seperti yang di TV-TV, seperti yang tidur dan sebagainya. Tetapi saya jelaskan sekali lagi, every day we live in hypnosis. Setiap hari kita hidup dalam hipnosis. Ya, orang tua nasihati kita, maka itu sedang terjadi sebuah pattern hipnosis. Kalau kita menerima, mendengarkan, berarti kita adalah klien yang baik dalam menerima sugesti. Jadi, konsep pikiran sadar bawah sadar itu ada memang gerbangnya, filter mentalnya, yang kita yang punya kontrol kapan kita harus buka dan kapan kita harus tutup. Kapan kita harus menjadi orang yang suggestible dan kapan kita harus menjadi orang yang non-suggestible. Itu dipengaruhi atau dikendalikan oleh diri kita sendiri. Tetapi itu semua tidak akan bisa Anda kontrol kalau kita sendiri tidak paham bagaimana sih sebenarnya cara kerja pikiran kita tersebut. Kemarin saya habis diskusi, ada 3 orang, dokter 1, kemudian ada bidan dan ada perawat yang ke rumah saya, privat hipnosis. Dan subhanallah, Masya Allah, ini dokter ini spesial pakar anatomi fisiologi, akhirnya kita diskusi banyak, ternyata pengaruh sugesti terhadap pembentukan neuron-neuron, pembentukan saraf-saraf, melahirkan hormonal-hormonal, itu luar biasa. Termasuk bagaimana hipnosis ini bisa menyembuhkan diri sendiri. Kita bisa menyembuhkan diri sendiri gitu. Karena ketika kita mensugesti, nanti akan keluar hormon-hormon. Nah, orang-orang yang selalu mensugesti dirinya kepada hal-hal negatif, ya, orang-orang yang selalu mensugesti diri kepada hal-hal negatif, mengatakan saya tidak bisa, saya lemah, saya sakit, saya nggak mampu, saya putus asa, saya menyerah, dan sebagainya, maka itu sugesti-sugesti negatif untuk diri sendiri yang akan melahirkan sebuah hormon kortisol. Dan hormon kortisol ini akan melemahkan antibodi atau melemahkan imunitas. Contohnya di kondisi pandemik gini, orang yang sangat terfokus kepada virus corona, kemudian bukan mencari solusi bagaimana mempersehat dirinya, tetapi malah fokus kepada berita-berita yang membuat ketakutan kepada COVID-19 itu sendiri, justru sebenarnya tanpa dia sadari dia sedang memproduksi hormon-hormon yang negatif untuk dirinya. Dan justru dengan cara kekhawatiran yang berlebihan itu, menciptakan antibodinya atau imunitasnya melemah. Maka dengan pendekatan sugesti hipnoterapi, gitu ya, justru kita bisa meningkatkan imunitas kita semakin tinggi. Dengan cara apa? Menetralkan pikiran kita dan fokus kepada pikiran-pikiran yang positif. Ibaratnya gini, kalau seseorang ingin mencari solusi dalam kehidupannya, bukanlah fokus pada permasalahan, tapi fokuslah pada solusi. Ya, boleh ditulis. Kalau Anda ingin mencari solusi dalam kehidupan Anda, maka fokuslah pada solusi, bukan fokus kepada permasalahan. Permasalahan hanyalah sebuah cerminan. Ibaratnya, dalam sebuah kegelapan, Anda tidak betah hidup dalam kegelapan, tetapi kalau Anda hanya fokus pada kegelapan, itulah yang terlihat. Maka Anda harus fokus kepada di mana letak cahaya, maka carilah cahaya itu. Seperti itu. Orang-orang yang tidak sadar dalam kehidupannya, yang memiliki masalah dalam kehidupannya, dia terlalu fokus kepada hal-hal yang membuat dia tidak nyaman, tidak bahagia, dan bahkan menyakiti dirinya. Tetapi dia lupa, padahal dirinya ingin menjadi orang yang bahagia, ingin menjadi orang yang sukses, ingin menjadi orang yang merdeka, tetapi tidak terfokus ke situ. Oke, ini salah satu tanda bahwa banyak orang yang hidupnya tidak sadar. Oke,
Mbak Nurwulan, bagaimana kita bisa tahu apakah hipnosis itu negatif? Itu bisa kita lawan atau ditolak. Contoh, tiba-tiba ada orang menepuk pundak seseorang dan langsung mengikuti kemauan tersebut. Mbak Nurwulan pernah ditepuk orang, tidur apa enggak? Pingsan apa enggak? Ketika Mbak Nurwulan meyakini bahwa ketika pundak ditepuk dan itu bisa tertidur atau tidak sadar, maka sebenarnya Mbak Nurwulan sudah terhipnotis oleh berita tersebut. Saya dari 2009 sampai sekarang 2020, 11 tahun, menjadi seorang praktisi hipnotis sampai sekarang nggak bisa tuh nepuk pundak orang langsung tidur orang itu. Nepuk pundak orang itu langsung nurut tuh nggak bisa saya. Nggak tahu itu ilmu apa itu kalau ada itu. Kalau ada saya mau belajar lah. Tapi tolong dibuktikan dan bawa orangnya ke saya gitu. Saya bayar berapapun. Ya. Jadi kalau pemahaman bahwa tiba-tiba ada orang yang menepuk pundak terus langsung mengikuti hal tersebut, buktikan, bawa ke saya, diskusi dengan saya. Atau saya belajarlah dari dia. Keren banget berarti. Karena yang saya tahu tidak seperti itu. Di jalan, di manapun, sebelum terjadi sebuah induction, pasti sudah ada iming-iming. Entah itu hadiah, entah itu sebuah harapan, dan sebagainya. Bagaimana kita bisa tahu apakah hipnosis itu negatif? Maka syaratnya apa? Sadarlah dalam kehidupan kita. Berjalan, di pasar, di mall, di mana kita harus aware. Jangan tergiur dengan sebuah tawaran-tawaran yang membahagiakan dan sebagainya. Kenal nggak kenal, gitu ya. Ada contohnya di Rumah Sakit Fatmawati di Jakarta. Ini teman saya sendiri, ibu-ibu. Suaminya lagi dirawat di sana. Ibu itu mau pulang, udah pamit sama suaminya. Nunggu mobil di pinggir jalan, nunggu angkot. Tiba-tiba ada taksi datang, lewat. Keluarlah seseorang dari taksi itu bawa kardus. Nggak besar, kardus seperti kardus Indomie kayak gitu lah. Merek lupa. Kemudian nanya kepada ibu tersebut, maaf Bu, permisi Bu. Ibu, ini rumah sakit Pertamina ya katanya. Kata ibu tersebut, oh bukan Pak, ini Fatmawati Pak. Fatmawati masih di sana Pak, jauh lagi. Terus orang tersebut bilang gini, aduh Bu, saya tuh udah 7 kali muter-muter Jakarta nggak ketemu Bu, rumah sakit Fatmawati. Rumah sakit Pertamina. Ya tapi bukan di sini Pak, salah. Si ibu itu malah melayani orang tersebut ngobrol. Dia bilang gini, Bu, bisa nggak Bu, saya minta tolong sama Ibu. Ini saya bawa gadget Bu, titipan orang, buat saya antarin di rumah sakit Pertamina. Dibukalah kardus tersebut, isinya ada iPhone, ada tablet, dan sebagainya, gadget lah ya. Ibu tolong bayarin 1 deh Bu, biar saya punya ongkos lagi, saya udah kehabisan ongkos Bu. Oke ya, dengarkan dan perhatikan cerita saya. Waduh Mas, saya nggak ada uang Mas, gini-gini. Enggak Bu, ini nggak usah mahal-mahal Bu, yang penting saya bisa punya ongkos, saya anterin paket ini, saya bisa pulang. Ini ada iPhone, 1 juta aja Bu, nggak usah mahal-mahal. Dibuka iPhone itu, dibuka di depan si ibu dan betul-betul iPhone. Kira-kira kalau Anda jadi si ibu itu, apa yang ada dalam benak Anda? Si ibu itu berpikir gini, wah, kapan lagi nih dapat iPhone murah, cuma 1 juta? Ya enggak? Akhirnya si ibu itu kembali ke kamar suaminya yang dirawat, kemudian ngomong sama suami dan ngambil dompet. Ngapain Bu? Katanya. Mau ngambil ke ATM, ngambil duit buat apaan? Ini ada orang yang butuh bantuan jual iPhone gitu ya. Nggak usah, kata suaminya gitu. Nggak apa-apa Pak, kasihan gitu. Oke. Kemudian turun lagi, ngambil ATM, datang lagi ke pinggir jalan, ngasih duitnya 1 juta, kemudian iPhone-nya dikasihin, dan orang itu makasih ya Bu, saya langsung ke rumah sakit Pertamina, terima kasih, udah ada taksi lagi di situ. Pergi. Dibuka box iPhone itu isinya sabun mandi. Oke. Kemudian ibu itu datang ke suaminya sambil malu dan mengatakan, Pak, Mama kehipnotis, Pak. Kok bisa? Iya, tadi tuh Mama lihat beneran itu iPhone, tapi kok sekarang berubah jadi sabun mandi ya? Nah, loh. Ini bukan hipnotis, ini penipuan, teman-teman semua. Kok bisa? Secara konsep sugesti memang iya dia terhipnotis karena terpengaruh kan gitu. Tetapi konsepnya bukan orang tersebut punya ilmu gaib yang tadinya iPhone berubah jadi sabun, bukan.
Pertama, yang dilakukan oleh si penipu itu menggunakan pendekatan emosional supaya orang kasihan, minta tolong. Yang kedua, dia buka itu boxnya supaya melihat, wah ini sebuah hal yang menguntungkan buat si ibunya. Nah, tapi dalam waktu si ibu itu berangkat ke kamar, ke atas, terus ke ATM, balik lagi, itu sangat mudah sekali untuk menukar iPhone tersebut dengan sabun mandi. Tutup lagi, tungguin. Tetapi ingat, kita sekarang dari sudut pandang si ibu. Si ibunya tidak dalam kondisi sadar. Apa tidak sadar ya? Pertama, ini cerita fakta ya. Tahu orang itu datang naik taksi, salah alamat, itu nggak mungkin. Supir taksi semua apal Jakarta kayak gimana. Terus bilang saya 7 kali muter-muter, nggak ketemu juga itu rumah sakit Pertamina. Itu sebuah hal yang nggak mungkin, nggak logis. Satu, nggak logis. Kalau kita berpikir logis di situ nggak bakal ketipu. Oke, ini kan ngomongin pertanyaan Mbak Nurwulan ya, pattern-patternnya bagaimana. Kalau kita berpikir sadar waktu itu, logis, nggak bakal ketipu. Pertama, nggak mungkin taksi nyasar dan 7 kali naik taksi gagal terus. Nggak mungkin. Yang kedua, orang tersebut mengatakan mau mengirimkan paket buat seseorang, isinya gadget, banyak. Terus dia jual 1, itu pun nggak logis. Punya orang kok, bukan punya dia. Gitu ya. Iya. Yang ketiga, nggak mungkin juga iPhone dijual 1 juta. Nah, kok bisa terjadi? Karena dalam bawah sadar kita itu ada sebuah harapan ingin untung dengan harga murah atau ingin untung dengan cara gratis. Akhirnya itu yang dimanfaatkan penipu-penipu itu di jalanan. Mau ditepuk atau nggak ditepuk sama aja. Intinya karena dari diri kitanya ada sifat rakus, ada sifat tamak, ada sifat malas. Pengen untung besar tapi malas bekerja. Itu yang dimanfaatkan oleh penipu-penipu. Nah, kemudian supaya orang tersebut tidak dicap bodoh atau dicap negatif, akhirnya mengatakan saya terhipnotis. Ya, betul. Uniknya, kalau orang ceritanya saya terhipnotis, orang nggak bilang lu bego lu gitu. Kalau misalkan ketipu bilang gini, lu bego amat masa gitu aja ketipu sih, gini, ya enggak? Dia akan terhakimi. Tapi kalau bilang saya terhipnotis, aman. Nggak ada yang menghakimi. Orang malah peduli dan prihatin. Kok bisa? Gimana ceritanya? Wah, kasihan, dan sebagainya. Gitu. Ini persepsi di masyarakat yang keliru tentang hipnotis. Ditepuk pundak, langsung tidur. Nggak ada. Saya jamin nggak ada. Kalau ada, cari orangnya, bawa ke saya. Oke? Sip. Ini Mas Novrian nggak nyambung lagi. Kita nggak ngomongin anjing terjepit ya, Mas Novrian ya. Mohon maaf ya. Terkadang kita akan melakukan sesuatu, tetapi seperti ada bisikan hati dan ada bisikan hati yang dalam. Bentar, mana. Jangan lakukan itu, lakukanlah sesuatu dengan cara tertentu. Apakah itu bagian dari pengaruh self-hypnosis? Yes, betul sekali Mas Teguh. Kita itu sebenarnya kalau mengkaji suatu bisikan dalam hati atau kata-kata dalam diri itu nanti ada keilmuannya namanya ego state ya, ego state terapi yang membahas tentang multiple mini personality ya, multiple personality dalam diri manusia. Tapi betul, kita bisa diskusi dengan diri kita dan ketika diri kita menasehati kita itu sebenarnya sudah melakukan self hypnosis. Dari mana bahasa itu muncul? Dari kebiasaan kita melakukan yang baik. Kalau kita sudah kebiasaan melakukan baik, maka di bawah sadar kita, di sini lihat di layar, ada yang disebut kepribadian, maka kepribadian itu akan selalu menasihati kepada kebaikan. Tapi kalau subconscious kita terinstal dengan hal-hal yang negatif, maka justru kepribadian kita hanya akan membisikkan hal-hal yang negatif. Bagus, terima kasih Mas Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Farid. Mohon izin. Waalaikumsalam, silakan Mas Novi. Sebelumnya saya ingin bertanya. Tadi kan atas pemaparan Pak Farid untuk closing Pak Farid melakukan harus saling memaafkan. Jika kita saling, kalau kita tersakiti, kita harus saling memaafkan. Tetapi dalam konteks perspektifnya, saya ingin bertanya, jika
orang yang selalu menyakiti kita itu tidak bisa dimaafkan, Pak. Karena kalau kita maafkan, ibaratnya dalam filosofi itu seperti anjing terjepit, Pak. Kalau kita maafkan, kita yang digigit. Kita yang digigit. Kita disakiti. Dia minta maaf. Pokoknya dia nyakiti terus, dia minta maaf. Udah itu, kalau kita maafin, kita makin disakitinnya, Pak. Begitu. Nah, maksud saya, dalam konteks saya, Pak, buat apa orang seperti itu kita maafkan? Karena hidup ini adalah dua pilihan, Pak. Kita dimakan atau kita yang makan orang. Kalau enggak, kita yang akan selalu tertindas. Kita yang selalu tertindas. Kita akan selalu tertindas, Pak. Karena ilmu yang Pak Farid ajarin ini sangat bermanfaat bagi diri saya sebagai apa sih namanya itu, membuka pola pikir saya, karena ilmu ini sangat bermanfaat, Pak. Bukan saya meremehkan Pak Farid atau bagaimana, karena kita saling sharing untuk tukar pikiran. Ilmu yang Bapak Farid miliki mungkin saya serap, karena saya serap itu kan karena saya mengambil apa yang menjadi manfaat bagi diri saya, Pak. Mohon maaf. Baik, terima kasih Mas Nofrian ya berbicara di publik ya. Karena, tolong itu chattingnya jangan di private, Pak Nofrian, biar semua bisa lihat. Iya, sama-sama, Pak. Bukannya itu, karena pengalaman bagi diri saya tidak di private ya. Iya, karena pengalaman bagi diri saya pribadi begitu, Pak. Berjamaah lagi. Baik. Pak Nofrian, baik. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Responnya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Dari paparan Pak Nofrian, ini ada sebuah pengalaman yang menyakitkan dan tersakiti secara berjamaah gitu. Artinya seperti orang dikeroyok atau dibully lah mungkin ya. Tetapi gini Pak Nofrian, iya betul, Pak. Kita tersakiti atau tidak tersakiti itu adalah sebuah dari cara kita menilai kehidupan kita. Menyikapi. Iya, betul. Ada orang yang sudah mengalami disakiti seperti itu, ya sakit hati. Normal, it's normal. Sangat normal sekali. Kemudian, tapi juga kita harus bisa memperhatikan, ada juga orang yang disakiti berkali-kali, bertubi-tubi, tapi dia tetap tenang, tetap bahagia, dan tidak mendendam. Ketika kita memaafkan, jika itu menguntungkan bagi diri kita, gini, sekarang ketika tidak memaafkan, apakah tidak sakit lagi? Sakit lagi. Nah, terus apa bedanya? Kita memaafkan. Begini Pak ya, mohon maaf Pak Farid, kita memaafkan, tetapi kita bisa makin sakit lagi. Kita tidak memaafkan, kita malah makin sakit. Lebih baik kita tabrak aja daripada kita yang tersakiti. Tergantung konsepnya. Iya, tergantung konteksnya. Iya, Kalau kita benar dan punya kekuatan untuk melawan kezoliman, silahkan. Iya betul Pak Farid. Ya, tapi kan ini kan penolakan Pak Farid, penolakan dalam diri kita. Penolakannya juga saling berjamaah. Itu yang kata Pak Farid tadi, membicarakan hipnotis. Itulah hipnotis. Karena hipnotis itu kan menggunakan alam bawah akal sehat kita yang 20% itu yang diserap. Sementara alam akal sehat, iya Pak. Tinggal begini. Ya, lanjut, nilai Pak. Kehidupan yang Pak Nofrian jalankan itu bersumber dari mana? Artinya, ketika kita mendendam, sosial dengan masyarakat. Tunggu, saya belum selesai. Kalau bersumber dari interaksi sosial dari masyarakat itu banyak banget. Ada masyarakat yang baik, ada masyarakat yang jahat. Ada masyarakat yang kasar, ada masyarakat yang menolong. Ada masyarakat yang sangat hormat, sangat sopan, ada masyarakat yang nggak sopan. Mau ngikut yang mana? Kan gitu. Iya. Kalau kita dari interaksi masyarakat. Otomatis, Pak. Kalau menurut pendapat saya, lebih baik kita berinteraksi, bersosialisasi terhadap lingkungan. Tetapi dalam konteks, Pak ya, jika kita bersosialisasi dengan lingkungan, kalau lingkungan itu penuh dengan
sandiwara berbuat baik terhadap kita karena ada maunya, ya nonsen, percuma, Pak. Sekarang begini, kalau dia berbuat baik, Mas dia Novrian, ada maunya. Pak Novrian Ya. gini. Baik. Gini, dalam kehidupan kita itu ada sesuatu yang dapat kita kendalikan dan ada sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan. Ya, betul, Oke. Pak. Pak Novrian berbicara lingkungan, berbicara orang lain, bahwa orang lain itu dia akan tetap juga nyakitin, dia akan tetap juga berbuat jahat kepada orang lain ataupun kepada saya, gitu kan? Iya. Ya. Karena dan itu tidak perlu kita fokuskan. Iya, saya tahu. Iya. Kita tidak perlu fokus ke situ karena bagaimanapun itu bukan diri kita. Iya, betul. Karena artinya namanya... apa? Artinya gini, kalau kita berbuat sesuatu yang baik tapi mengharapkan lingkungan kita berubah, ya nggak bakal bisa. Iya, betul. Karena menurut maka prinsipnya ketika kita ingin melakukan sesuatu yang baik itu adalah untuk ketenangan jiwa kita sendiri. Nggak ada hubungan dengan orang lain. Orang lain mau dia berlaku kasar, mau apa, nggak ada hubungan dengan kehidupan saya. Tetapi prinsip dari self-hypnosis atau self-hypnoterapi, bagaimana saya menciptakan kebahagiaan untuk diri saya sendiri. Dan itu tidak ada hubungan dengan orang lain. Hidup itu nggak boleh bergantung dengan orang lain. Karena hidup kita harus tetap berjalan. Nah, betul salah sekali. satu contoh. Maka sekarang, yang namanya, kalau sekarang, prinsip saya, Pak, mohon maaf, Pak, saya potong. Prinsip saya itu mantan itu untuk dibuang, jangan diingat-ingat. Mantan buat apa kita? Mantan itu untuk dibuang, hijrah. Bila perlu ada foto-foto mantan kita bakar, jangan dikenang. Kalau kita diingat-ingat, ya sama aja bodoh, makin sakit. Ngapain ngingetin mantan? Banyak kerjaan lain. Ya, gitu, ya Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ya udah bagus. Berarti kalau dengan cara seperti itu bisa menenangkan jiwanya, ya monggo gitu ya. Faktanya, gimana? Iya, bukan, mantan itu bukan untuk diingat, untuk dilupakan. Oh iya. Bisa dibuang. Oh iya, silahkan dibuang, dilupakan boleh. Saya nggak nyuruh mempertahankan mantannya ya. Kalau diingat makin dalam, itulah namanya hipnotis. Kita makin dalam, diserap kita. Oke, bagus sekali. Iya, sama-sama Pak. Yes. Terima kasih Pak. Ya. Oke, makasih. Boleh ditutup. Ya. Nah, pilihan seseorang, boleh ditutup Mas Novrian? Pilihan seseorang untuk membuat coping skill dalam kehidupannya memang itu pilihan masing-masing. Ya. Tapi yang pasti, yang kita pikirkan adalah bagaimana jiwa kita bahagia, jiwa kita tenang. Memaafkan, melupakan, membuang, itu tidak berarti apa-apa kalau kita tetap gelisah. Kalau kita tetap tidak tenang. Yang pasti prinsipnya bagaimana kita membahagiakan diri kita. Kita sudah membuang foto, misalkan tadi versi Pak Novrian, itu bagus. Membuang chattingan, menghapus semuanya. Itu bagus. Dan merasa itu dengan demikian itu tenang, itu bagus. Tiba-tiba ketemu di angkot, terus gelisah lagi, gitu ya. Sebenarnya dalam konsep itu dia belum membuang sama sekali. Karena sebenarnya yang dibuang itu bukan tentang gambar, bukan tentang yang di luar diri kita, tetapi yang ada di dalam diri kita. Itu harus bisa dikelirkan. Terus tidak membuang bagaimana? Itu pilihan. Misalkan, saya punya mantan ada berapa ya, dan sampai sekarang akrab semua dengan saya. Bahkan ketika nikahnya juga saya bantuin nikahnya. Nggak ada masalah. Karena apa? Saya sudah mengizinkan diri saya merdeka. Saya sudah mengizinkan diri saya bahagia tanpa dia. Ketemu dia akrab. Ketemu suaminya akrab, ketemu anak-anaknya sampai sekarang ya akrab. Itu pilihan saya. Tapi juga setiap orang punya pilihan dan menentukan bagaimana dia melakukan coping skill atau solusi untuk dirinya masing-masing. Gitu. Tapi kebanyakan orang ketika dia tidak memahami arti memaafkan, akhirnya dia nggak bisa memaafkan. Dan justru meskipun nggak ketemu orangnya sekalipun, kita misalkan pernah dibully sama seseorang, gitu ya. Pernah disakiti sama mantan, pernah ditipu sama seseorang, ya meskipun orang itu nggak ada dalam kehidupan kita saat ini, kalau belum selesai di diri kita, maka sebenarnya kita tidak bisa bahagia. Oke, saya lupain orang-orang itu, gitu. Tapi kalau ketemu sebel, nah itu berarti belum selesai, gitu.
Kalau ngelihat Instagram atau Facebooknya tiba-tiba sebel lagi, sakit hati lagi, berarti belum selesai. Maka yang enak itu, kalau versi saya ya, ini nggak masalah yang tidak setuju. Bagaimana saya tenang dalam kehidupan apapun, baik ketemu musuh saya, ketemu mantan saya tetap bahagia. Nah itu yang enak gitu. Kenapa? Saya tidak mengikuti apa kata orang dan apa kata masyarakat, tapi saya punya nabi, punya rasul, dan saya mengikuti jejak beliau. Dilempari kotoran manusia, tenang-tenang aja, nggak sakit hati, nggak membalas. Difitnah tukang tipu, tukang sihir, tenang-tenang aja, nggak sakit hati, nggak membalas. Bahkan berbuat baik kepada orang-orang atau musuh-musuhnya. Dikasih makan, ada seorang pengemis buta yang memfitnah, dikasih makan setiap hari. Yang melempari kotoran manusia, bahkan ketika tidak melempari kotoran manusia, malah dijenguk. Kemana nih orangnya kok nggak ada? Oh, lagi sakit ternyata gitu. Cerita Salahuddin Al-Ayyubi ketika perang dengan Richard di Eropa gitu, ketika kaptennya, jenderalnya sakit, justru malah dijungkir obatin. Padahal itu musuhnya sendiri. Yang sebenarnya kalau dia mau, dia bisa bunuh saat itu juga. Tetapi dia menunjukkan sikap yang terbaik. Dia tidak bermusuhan di jiwa. Tapi karena ada sebuah kepentingan politik, ya bermusuhan di situ aja. Itu pilihan. Ya. Jadi, saya memaafkan atau tidak memaafkan orang, itu adalah sebuah bagaimana saya membahagiakan diri saya. Perkara orang itu berbuat jahat lagi, orang itu tetap masih menyakiti, itu urusan dia, urusan dosa dia, dan dia tanggung jawab sama Tuhannya masing-masing. Saya yang penting bahagia, gitu. Itu ya kira-kira ya. Jadi boleh bebas mau dengan pendekatan yang mana, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Mudah-mudahan dengan cara yang teman-teman pilih, itu adalah cara yang terbaik buat kehidupan teman-teman. Oke. Mas Teguh, terkadang kita akan melakukan sesuatu. Tetapi seperti ada bisikan hati dalam yang, oh ya, udah ya tadi. Coach, bagaimana teknik yang paling ampuh untuk menghipnotis diri sendiri? Pertama, niat. Mas Muhammad Asri ya mungkin pernah tahajud gitu kan, pernah tahajud. Itu niat, ya Allah saya ntar malam pengen bangun, terus jam 3 pagi misalkan. Ternyata tanpa alarm jam 3 pagi bisa bangun dengan sendirinya. Nah itu udah self-hypnosis. Niat. Yang kedua, sadar kesalahan atau kekurangan kita apa? Kita tahu, sadari dulu bahwa dalam diri saya ada permasalahan, maka fokus pada solusi dan niat. Saya ingin memperbaiki masalah ini, kemudian kata-kata itu diganti kepada kata-kata yang positif. Mau pakai cara konvensional boleh, mau pakai doa boleh, mau habis sholat, ya Allah saya pengen menjadi pribadi yang tenang, yang bahagia, ya Allah, boleh. Itu semua menghipnosis. Ya. Kang Rana, Mas Rana, apa bedanya hipnotis dengan ilmu gendam dan ilmu gendam sama-sama hipnotis juga? Bedanya gini, mempelajari hipnosis itu mempelajari kehidupan, mempelajari hipnosis itu mempelajari pembentukan karakter, mempelajari hipnosis mempelajari bagaimana akhlak kita terbentuk. Karena lingkungan menghipnosis, orang tua menghipnosis, saudara menghipnosis, guru menghipnosis, semua menghipnosis. Tapi kalau mempelajari ilmu gendam, ini hanya terfokus kepada sebuah metode untuk mempengaruhi seseorang dengan cara tertentu. Cara tertentunya saya nggak bisa ceritain karena saya bukan praktisi gendam. Oke. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak Farid, tidak mungkin ketipu. Bagaimana Pak Farid kalau tipunya sistem paksa? Tidak mau ditipu, dibunuh aja. Nah, ini beda lagi. Kalau ada orang yang ingin berbuat jahat sama kita, kalau kita menolak, kita akan terbunuh. Lawan. Karena jihad, gitu ya. Jihad. Jihadnya kenapa? Ya masa ya mau dibunuh gitu kan. Maka ada konsep, kalau saya Muslim ya, ada konsep la dororo wal diroro. Jangan menjadi korban dan jangan juga mengorbankan orang lain. Jangan mau jadi korban. Ya, lawan. Penting sekali kalau belajar itu bisa mengosongkan gelas. Bahagia dan takdir, setuju. Alhamdulillah, bagus. Buanglah mantan pada tempatnya, mantap. Yang enak Pak Farid itu jangan enak itu balas, jangan diam saja kalau disakitin. Tambah lagi daftar janda di pengadilan agama Pak Farid. Ya, boleh. Cari yang enak menurut dirinya masing-masing. Karena enak atau tidak enak itu persepsi masing-masing. Duren itu enak, kata yang fobia duren nggak enak, nggak apa-apa. Bahagia itu kita yang menentukan, hidup itu memilih bahagia bukan tersakiti. Saya fokus pada kebahagiaan. Oke, mantap, Mas Indra.
Coach, semakin saya takut sesuatu, semakin saya sering memikirkannya. Bagaimana Mbak Katisya? Pattern bahasa yang itu Forzi ya, Forzi. Apa Azi namanya? Yang Mas Aji katakan itu pattern hipnosis. Semakin saya takut sesuatu, semakin saya sering memikirkannya. Sekarang diganti. Semakin saya takut sesuatu, saya memikirkan kebahagiaan. Dah, gitu aja. Mengatasinya gitu. Atau gantilah, semakin saya bahagia atau semakin saya menyukai sesuatu, semakin sering saya memikirkannya. Gitu. Itu ya, Mas Aji ya. Semakin saya bahagia, semakin sering saya memikirkannya. Takut kok dipikirin. Kalau takut tuh jangan dideketin. Gitu ya. Oke, teman-teman semua. Sudah jam 9:30, luar biasa. Mantap, Coach. Mari kasih. Iya nih. Udah over nih. Luar biasa. Bonus Mas Sakti, bonus. Bonus luar biasa dari Mr. Farid. Cukup ya? Sip. Oke, luar biasa. Pertanyaannya juga bagus-bagus ya. Ada Mas Novrian juga yang sharing-sharing dengan pengalamannya, tapi kembali lagi memang prinsipnya semua hipnosis adalah self-hipnosis. Kata-kata positif dari seorang motivator kelas Mario Teguh sekalipun, kalau tidak sesuai dengan diri kita, maka kita bisa menolaknya. Sah-sah saja. Setiap orang punya penentuan tentang pembentuk kehidupan masing-masing, tetapi prinsipnya mungkin kita boleh berbohong kepada orang lain. Mungkin lah ya. Tetapi jangan pernah berbohong pada diri sendiri. Kalau diri kita mengatakan ingin bahagia, bahagiakan diri kita. Kalau kita ingin merdeka, merdekakan diri kita. Tetapi dalam koridor yang tepat, pattern-nya jelas, sesuai dengan syariat, sesuai dengan ajaran agama kita. Kalau ajaran agama kita bagaimana, tentukan ikuti seperti itu. Kalau kita mengikuti kehidupan kita sesuai kata masyarakat, kita nggak akan pernah menemukan siapa diri kita sebenarnya. That's all. Terima kasih dari saya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Mas Sakti. Tepuk tangan dong buat Mr. Farid. Ya. Keren. Nanti sudah rekamannya Om ya. Ayo kita foto bersama dulu boleh? Yuk, ayo video-video kita foto bersama dulu sama Master Farid. Yuk keluarin dompetnya. Yang mau kontak-kontakan dengan saya ada di grup ya. Mau konsultasi, mau japri, mau belajar terapi hipnosis boleh juga. Baso juga boleh. Saya gelap. Kalau minta uang boleh nggak? Kalau minta uang ya nggak boleh ya? Bisa aja Mas. Terima kasih Coach Farid. Sama-sama. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan ya. Sama-sama. Yuk kita foto bersama dulu. Novrian, mohon dimaafkan kalau ada yang salah. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke. Yuk semua foto-foto. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, karena ini ada 2 slide. Nggak tahu Bapak Ibu ada di mana. Oke, 1, 2, 3. Ya, nggak apa-apa Umi ketinggalan yang baru datang ya. Nanti ada rekamannya Umi, nanti kita share ya. Itu saja teman-teman program alumni STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya. Ketemu lagi Jumat depan dengan alumni-alumni yang lain, alumni STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya. Baik, saya tutup dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata Sakti, Farid, dan yang lainnya ada yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada Nampan, ada Sirian, Bro Cendrawasih. Sama-sama, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Terima kasih sama-sama. Selamat istirahat.